Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Miftahul Jana dengan NIM 2030202209 dari kelas PAI 6. Baiklah, saya di sini akan melaksanakan tugas ujian tengah semester Al-Quran Hadis, di mana tugasnya yaitu menjelaskan dari materi 1 sampai dengan materi ke-6 dari mata kuliah Al-Quran Hadis. Baiklah, langsung saja disimak ya videonya. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang diturunkan di Mekah yang terdiri dari 7 ayat dan yang merupakan surah pertama kali diturunkan secara lengkap. Surah ini disebut dengan kata Al-Fatihah karena surah ini dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dan surah ini pun dinamakan juga dengan Ummul Quran yang artinya induk dari Al-Quran atau Ummul Kitab yang artinya induk dari Alkitab. Hal ini dikarenakan surah ini menjadi induk bagi semua isi Al-Quran. Dan surah Al-Fatihah ini sebaik-baiknya diajarkan oleh ibu atau orang tua kita, karena surah Al-Fatihah ini dapat kita baca sebanyak 17 kali dalam sehari. Dan insya Allah pahala dari bacaan surah Al-Fatihah ini akan mengalir kepada orang yang mengajarkan kita pertama kali. Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini diturunkan di Mekah yang terdiri dari 5 ayat. Dikatakan surah Al-Falaq karena terdapat kata falak di ayat pertamanya. Surah Al-Falaq ini mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memohon perlindungan dalam surah Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhan seluruh makhluk. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini diturunkan di Mekah yang terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun adalah surah yang diikuti oleh iblis. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Menurutnya, tiada surah yang sangat ditakutkan oleh iblis kecuali surah Al-Kafirun. Tidak ada dalam Al-Quran yang lebih menakutkan bagi iblis daripada Qul ya ayyuhal kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebas dari kemusyrikan. Jika seseorang muslim rutin membaca surah Al-Kafirun, terutama pada saat ia ingin tidur atau sebelum ia tidur, maka dirinya akan bebas dari kemusyrikan. Seperti dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah di akhirnya. Sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari kemusyrikan." Hadis riwayat Abu Daud dari Farwah bin Naufal. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un diturunkan di Mekah dan termasuk dalam surah Makkiyah yang memiliki 7 ayat. Surah Al-Ma'un memiliki banyak keutamaan. Surah ini menjadi peringatan bagi umat muslim agar berbuat baik kepada anak yatim dan orang yang tidak mampu. Umat muslim diwajibkan melakukan amalan yang meringankan beban orang miskin, seperti bersedekah dan membayar zakat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang, padahal tetangganya yang di sampingnya dalam keadaan lapar, sedangkan ia mengetahuinya." Hadis riwayat Tabrani. Dan ada hadis lain juga yang menyebutkan bahwa umat muslim akan mendapatkan hadiah berupa surga bagi mereka yang memelihara anak yatim dan orang miskin. Surah Al-Ikhlas.
Surah Al-Ikhlas merupakan salah satu surah yang diturunkan di kota Mekkah. Maka surah ini dalam Al-Quran disebut surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 yang terdiri atas 4 ayat. Surah ini memiliki arti yaitu memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas ini menegaskan keesaan Allah serta menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad. Tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan, dan ketika orang itu mengimami yang lainnya di dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Maka tatkala mereka kembali pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pun bersabda, tanyalah ia, mengapa ia berbuat demikian? Lalu mereka bertanya kepadanya. Ia pun menjawab, karena surah ini mengandung sifat Ar-Rahman, dan aku mencintai untuk membaca surah ini. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr merupakan surah Makkiyah karena ia diturunkan di Mekkah dan menjadi penjelasan bagaimana Futuh Mekkah terjadi. Selain Futuh Mekkah, surah An-Nasr juga menjelaskan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Surah An-Nasr diturunkan ketika perang pembebasan kota Mekkah, atau bisa disebut dengan Futuh Mekkah. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar merupakan surah ke-108 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah-surah Makkiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari, dimulai pada 17 Ramadan. Kata Al-Kautsar sendiri berarti nikmat yang banyak, dan diambil dari ayat pertama dari surah ini. Artinya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa telaga Al-Kautsar bagi orang-orang penghuni surga. Isi kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Kautsar adalah Allah lah yang telah memberikan manusia nikmat yang banyak. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu mendirikan sholat, dan Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban. Kandungan surah ini adalah perintah melaksanakan sholat dan berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman. Surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah ke-105 dalam Al-Quran. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat dan ia tergolong dalam surah Makkiyah karena ia diturunkan di Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nama Al-Fil tersebut diartikan adalah gajah yang diambil dari ayat pertama dari surah Al-Fil. Isi kandungan dari surah Al-Fil ialah menceritakan tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Araha yang berniat akan menghancurkan Ka'bah. Namun hal itu tidak sempat terjadi karena dihalangi oleh burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa batu yang sangat panas. Surah At-Tin merupakan salah satu surah pendek dalam Al-Quran yang hanya memiliki 8 ayat yang terdiri dari 34 kata dan 162 huruf.
Surah At-Tin termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena ia diturunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Mekkah. Nama surah At-Tin ia diambil dari ayat pertamanya yang terdapat kata At-Tin yang berarti buah tin. Buah tin ini telah ada sejak 4.000 tahun yang lalu dan dapat tumbuh di wilayah Asia, Afrika, hingga Eropa. Surah At-Tin memiliki makna yang menjadi refleksi diri untuk kehidupan umat manusia karena mengandung peringatan yang ditunjukkan kepada seluruh manusia dan diturunkan setelah surah Al-Buruh. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ada beberapa kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11. Ia menjelaskan tentang adab menghadiri majelis, khususnya majelis ilmu, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu tersebut. Kedua yaitu di antara adab menghadiri majelis Rasulullah SAW adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Yang ketiga yaitu pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan atau sesepuh, yaitu Allah akan memberikan kelapangan untuk orang yang berlapang-lapang di majelis. Kelima, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Keenam, Allah Maha mengetahui setiap apa yang dikerjakan hamba-hambanya, juga mengetahui niat dan motivasi di balik ia hadir di majelis itu. Ketujuh, Allah memberikan balasan atau perbuatan seseorang berdasarkan niat dan motivasinya. Kedelapan, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Surah Ar-Rahman ayat 33. Surah Ar-Rahman merupakan surah ke-55 di dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan ia memiliki 78 ayat. Surah Ar-Rahman memiliki arti yang maha pemurah, berasal dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertamanya. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar dari surah ini menerangkan kepemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ciri khas dari surah ini adalah kalimatnya yang berulang sebanyak 31 kali, yaitu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, yang terletak di akhir setiap ayat yang menjelaskan karunia Allah yang diberikan untuk manusia. Surah An-Nisa ayat 8. Surah An-Nisa terdiri atas 176 ayat dan tergolong dalam surah Madaniyah. Dinamakan An-Nisa atau wanita karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita, serta merupakan surah yang paling membicarakan hal yang dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya. Surah yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita, ialah surah At-Talaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surah An-Nisa dengan sebutan surah An-Nisa Al-Kubroh atau surah An-Nisa yang besar. Dengan surah At-Talaq disebut dengan sebutan
Surah An-Nisa As-Sukra atau Surah An-Nisa yang kecil. Surah An-Nisa ayat 146. Di dalam surah An-Nisa 146 ini di dalamnya mengatakan orang-orang munafik masih diberi kesempatan untuk bertobat selama ajal mereka belum tiba, asal mereka betul-betul menyelesaikan perbuatan mereka atas dasar kesadaran yang keluar dari hati nurani mereka dan memperbaiki perbuatan mereka dengan melakukan amal soleh dan berpegang teguh pada tuntutan ilahi, dengan kata lain ancaman Tuhan. Surah Al-Baqarah ayat 153. Surah Al-Baqarah termasuk ke dalam surah Madaniyah. Ia diturunkan di Madinah. Surat ini termasuk surat terpanjang di dalam Al-Quran yang di dalamnya mengatur tentang undang-undang kehidupan. Banyak kisah di dalamnya, terutama kisah Bani Israel. Bahkan surah ini dinamakan surah Al-Baqarah karena kisah Bani Israel yang diperintahkan menyembelih seekor sapi betina. Demikian pula ayat 153 ini juga tergolong Madaniyah. Ia menunjukkan pentingnya sabar dan sholat, dua solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di dunia ini dan di akhirat kelak. Sabar dan sholat adalah solusi syukur, dan sabar merupakan dua kutub kebaikan dalam kehidupan seorang mukmin. Keduanya menjadikan kehidupan kaum mukminin. Surah Ali Imran ayat 134. Surah Ali Imran ayat 134 ini menunjukkan sebagaimana karakter orang bertakwa. 4 di antara karakter orang bertakwa adalah gemar berinfak, baik di kala lapang maupun sempit, maupun mengelola emosi dan menahan amarah, suka memaafkan dan suka berbuat kebaikan. Islam mengajarkan umatnya untuk gemar berinfak. Infak tidak akan mengurangi harta, justru mendatangkan keberkahan. Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola emosi dan menahan amarah. Karakter ini merupakan salah satu kunci surga. Islam mengajarkan umatnya untuk memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Islam juga mengajarkan umatnya untuk suka berbuat kebaikan, berikan balasan keburukan dengan kebaikan. Surah Al-Anfal ayat 27. Surah Al-Anfal ayat 27 berbicara mengenai larangan berkhianat melalui kisah Abu Lubah yang sempat menjadi pengkhianatan namun segera bertobat. Allah sangat melarang umat Islam untuk berkhianat, apalagi kepada Allah dan Rasulullah SAW. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Di dalam surah ini ia menerangkan tentang keadaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang mengakui dan mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian ia istiqomah, yakni tetap dalam pengakuannya, tidak dicampuri sedikit dengan perbuatan-perbuatan syirik. Orang tersebut konsisten mengikuti garis yang telah ditentukan oleh agamanya, mengikuti perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangannya. Maka orang yang semacam ini tidak akan khawatir dalam diri mereka di hari kiamat kelak, karena Allah menjamin keselamatan mereka. Mereka tidak perlu bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia setelah ia wafat kelak. Begitu juga terhadap sesuatu yang luput dan hilang dari mereka selama hidup di dunia itu, serta tidak ada penyesalan sedikit pun pada diri mereka.
Surah Al-Furqan ayat 63. Di dalam surah ini ia menjelaskan tentang ciri-ciri dari ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Di dalam surah ini sudah tercantum jelas bahwasanya ciri-ciri dari ibadur rahman ialah orang-orang yang ketika ia menampakkan kakinya di bumi, ia berjalan dengan rendah hati dan tidak menyombongkan tentang segala apa yang telah ia miliki. Surah Al-Isra ayat 27. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang sejelas-jelasnya bahwa menghambur-hamburkan harta atau berfoya-foya itu adalah pemborosan, yang mana merupakan bagian dari perbuatan setan. Sikap boros inilah yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ia memerintahkan kepada para umat Muslim agar selalu hidup dengan hemat, sederhana, serta peduli kepada orang lain melalui sedekah. Dengan tindakan itu pula harta kita menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Daripada kita berfoya-foya atau membeli barang yang tidak penting, lebih baik kita bersedekah, seperti kita memberi makan anak yatim piatu atau memberi makan orang telantar atau orang yang tidak mampu, daripada kita berfoya-foya. Surah An-Nahl ayat 114. Di dalam surah ini kita dapat mengambil kesimpulan mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk makan makanan yang halal dari rezeki yang telah mereka terima darinya, serta untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, baik itu berupa cobaan maupun kebahagiaan yang kita rasakan. Semuanya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita sebagai umat muslim untuk mensyukuri segala yang kita terima, termasuk pula rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dengan rezeki itulah kita harus membelanjakannya dengan makan makanan yang halal lagi baik. Surah Al-Maidah ayat 91, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu melalui perbuatan-perbuatan buruk seperti meminum minuman keras serta berjudi, setan hanya ingin mendatangkan permusuhan dan kebencian antar sesama. Tidak hanya akan menjauhkan dari sesama saudara, tetapi setan juga akan menghalang-halangi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua untuk selalu berada di jalannya, serta menjauhi segala perbuatan keji dan jalan yang sesat. Surah Az-Zumar ayat 53. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53 di dalamnya menjelaskan tentang optimisme. Surah Az-Zumar ini merupakan surah Makkiyah. Nama Az-Zumar yang berarti rombong-rombongan diambil dari kata yang terdapat pada ayat 71 sampai dengan 73. Dinamakan pula surah Al-Ghuraf karena ia diambil dari kata pada ayat 20. Dan di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala sangat memerintahkan atau agar kita selalu optimis di dalam jalannya dan jangan putus asa terhadap rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat 39 bahwa seseorang tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang ia usahakannya sendiri. Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i dan para pengikutnya menyimpulkan bahwa bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayit tidak sampai, karena bukan termasuk amal perbuatannya dan tidak pula dari upayanya.
Terang Ibnu Katsir saat menafsirkan ayat ini. Karena itulah Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya untuk melakukan ini, tidak memerintahkan untuk mengerjakan, dan tidak pula memberi petunjuk kepadanya, baik melalui nas hadis maupun makna yang tersirat darinya. Dalam ayat 40, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, kelak di akhirat apa yang telah diusahakannya akan dilihat oleh penduduk langit sebagai penghormatan dan pemuliaan bagi orang yang berbuat baik, sedangkan bagi orang yang berbuat buruk akan dilihat sebagai celaan atau hinaan. Apapun usaha dan amal perbuatan yang manusia lakukan kelak akan diperlihatkan dan mendapatkan balasannya. Dalam ayat 41, bahwasanya seseorang manusia akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang telah diusahakannya. Amal yang jelek akan dibalas Allah Subhanahu wa taala sepadan dengan keburukannya, sedangkan amal yang baik akan Allah limpah gandakan mulai 10 kali hingga 700 kali, bahkan tak terbatas. Tak seorang pun yang dizalimi. Di dalam ayat 42, Sayyid Qutb dalam tafsir Fizilalil Quran menjelaskan, maka tiada jalan kecuali jalan yang berakhir kepadanya, tiada perlindungan kecuali darinya, dan tiada tempat menetap kecuali rumahnya, baik berupa surga maupun neraka. Jika kesadaran tentang akhir kesudahan ini tercapai cukup dalam hati, manusia akan berusaha menempuh jalan kebenaran agar akhir kesudahannya adalah kebaikan, mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup di surga kelak selamanya. Surah Al-Imran ayat 159. Ada beberapa hal mengenai tafsir ini. Yang pertama yaitu lemah lembut adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauh dari sifat kasar. Yang ketiga, seni memaafkan dan sikap demokratis. Yang keempat, tawakal menyikapi hasil musyawarah. Surah Al-Hujurat ayat 13. Melalui surah Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan. Mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa, sehingga dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta. Semua umat manusia akan sama dan setara di sisi Allah Subhanahu wa taala.